Halo teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut nonton videonya, saya ingin informasikan satu hal kepada Anda semuanya. Bisa kita tarik kesimpulan dari sekian banyaknya video yang saya upload, bahwasanya tujuan kita pada dasarnya adalah mencapai kebahagiaan. Dengan bahagia kita bisa mencapai segalanya yang kita inginkan. Tetapi untuk bahagia tidak sesederhana seperti apa yang kita pikir, karena boleh jadi di dalam diri kita masih ada sebagian hal atau sebuah kejadian yang masih sangat melekat, dan itu kejadian negatif. Sering saya sebut dengan istilah luka batin atau kesedihan atau penyakit hati. Dan jika semua itu masih berada di dalam diri kita, maka kebahagiaan akan semakin jauh untuk kita dapat. Perlu cara-cara khusus untuk mengatasi luka batin tersebut, perlu cara-cara khusus untuk mengatasi kesedihan tersebut. Untuk itu saya mengundang Anda untuk mengikuti kelas healing atau kelas penyembuhan luka batin yang akan saya adakan pada tanggal 11 Juni secara online. Untuk pendaftaran dan informasinya kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Saya tunggu pendaftaran Anda. Kita akan selesaikan semua permasalahan batin Anda hingga benar-benar Anda mendapatkan kebahagiaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa membersamai sahabat-sahabat semua di Rahasia Keajaiban Doa. Alhamdulillah kita bisa ketemu langsung nih. Siap, guru kita Gus Baraja. Ya, alhamdulillah. Kebetulan kemarin kita sudah mengadakan seminar offline di Jogja yang mengupas rahasia tentang keajaiban doa, bagaimana kita menjalani kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian hati, dan yang mengundang kelimpahan. Gimana nih kabarnya Gus Baraja? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kita kemarin acara di Jogja, di hotel ini, di Hotel Neo. Alhamdulillah padat banget Mas Roni, dan kita juga sempat terapi di luar prediksi kita. Ada mujahadah juga, ada tawasul juga, komplit pokoknya semuanya untuk membersihkan hati kita dari apa? Dari doktrin di masa lalu yang negatif, yang menolak keberlimpahan. Kemudian juga kita terapi luka batin Mas Roni. Dan kita masih di Jogja ini ya. Silakan Mas Roni, ada pertanyaan apa nih? Sebenarnya nyambung dengan pembelajaran kemarin nih. Yang video yang kemarin? Ya, selain video yang kemarin, ternyata materi di seminar itu ada sesuatu yang baru. Nah, iya. Termasuk ini nih. Kemarin kan Mas Bagus kan udah ngomongin 3 hal penting dalam loah. Itu kan ada atensi, koneksi, vibrasi nih. Nah, sekarang kan yang menjadi pertanyaan, bagaimana nih kita menyamakan frekuensi kita dengan apa yang kita inginkan, agar kita bisa menarik apa yang menjadi hajat kita. Seperti itu, Gus Baraja. Baik, kalau nggak salah 3 video udah Mas Roni ya. 3 video pertama saya bahas 3 hal penting, prinsip di dalam hukum tarik menarik, atensi, koneksi, vibrasi. 3 itu Mas ya. Dan 3-tiganya sudah saya kupas sebenarnya. Udah sih ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan seperti pertanyaannya Mas Roni tadi, bagaimana menyamakan frekuensi? Pastikan dulu teman-teman nonton ya video sebelumnya yang saya jelaskan tentang vibrasi. Di dalam diri manusia itu ada energi. Kemudian energi tersebut itu pastilah keluar, baik itu positif maupun negatif. Baik itu dalam bentuk rasa yang bahagia ataupun dalam bentuk keluh kesah. Itu tetap energi itu ada dalam diri kita. Nah, tergantung sekarang apa yang paling dominan di dalam diri kita. Kalau dirasa dominannya positif, maka itu akan keluar juga. Ya berada di sekitar kita. Keluarlah disebut menjadi vibrasi. Apa yang kamu inginkan di dalam dirimu itu keluar menjadi vibrasi, Mas. Ada getarannya, Mas. Nah, getaran tersebut itu akan menemukan atau mencari atau menjemput hal yang serupa. Baik itu benda, rasa, pasangan, kebahagiaan, apapun itu bentuknya. Itu akan menjemput tadi yang saya katakan hal yang serupa. Nah, nanti ketika ketemu mana yang lebih dominan, tetap saja intinya itu akan datang. Nah, pertemuan di antara keduanya ini disebutlah frekuensi. Makanya ada se di depannya. Sefrekuensi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa yang ada di hati teman-teman sekarang? Ayolah, kadang-kadang kita ini suka apa? Suka menyalahkan Allah, Mas. Suka menyalahkan takdir dari Allah. Kenapa Allah membuat diri saya seperti ini? Kita harus cross check pada diri kita sendiri. Ya, kita cross check pada diri kita sendiri karena Allah sudah memberikan sistem di alam semesta. Sistem tersebut adalah apapun yang kau pancarkan vibrasinya, maka vibrasi tersebut akan menjemput dengan hal yang sama atau mendapatkan hal yang sama. Jadi saya sepakat
dengan satu amalan, kalau nggak salah Nabiullah Yunus ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Pertama pengakuan dulu, ini teknik langsung ini, pengakuan dulu, akui bahwa Allah itu satu, nggak ada Tuhan selain Allah. Subhanaka, bahwa sejatinya Allah itu yang maha suci. Inni kuntum minadz dzalimin, bahwa sesungguhnya yang dolim adalah diri saya sendiri yang dolim, bukan Allah mendolimi saya atau Allah memberikan takdir yang negatif kepada saya. Prinsipnya itu tadi ya. Kalau kita sudah berada di dunia, di bumi, kita terlibat pada sebuah sistem, even apapun yang kamu pancarkan vibrasinya, maka itu yang kamu dapat. Jadi kembali lagi kepada diri kita masing-masing, Mas. Pertanyaannya, apa yang kita rasakan selama ini, negatifkah atau positif? Itu saja sih, kembali kepada keyakinan. Ya. Selanjutnya adalah, kan pasti dari kita kan pasti kan ingin keberlimpahan ya. Betul. Bisa dikatakan ya, pengen hidupnya kaya lah ya, banyak rezekinya. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita menyamakan frekuensi dengan keberlimpahan ini? Apa yang harus kita lakukan? Rasa apa yang harus seringkali kita munculkan? Ya, betul. Berarti keberlimpahannya ya. Kita pengen berlimpah nih. Baik. Nah, baik. Sekarang ada payung di sini. Jadi kita tidak kepanasan. Ya, baik. Ajaib ya. Ajaib ini udah ngomongin ilmu ajaib begini aja udah datang nih payung. Baik. Pertanyaan Mas Roni pertanyaan keren, lebih mengarah, lebih spesifik. Bagaimana cara menyamakan frekuensi keberlimpahan? Ya, gitu ya. Nah, agar keberlimpahan ini akhirnya tertarik. Iya. Atau ketarik. Nah, dalam kehidupan kita. Betul. Baik. Seperti yang saya jelaskan tadi Mas Roni, bagaimana sih cara menarik keberlimpahan lah, intinya kan seperti itu kan, bagaimana menyamakan frekuensi kita dengan keberlimpahan. Nah, sebenarnya jawabannya agak komplit ini Mas Roni, mengacu kepada tadi yang saya jelaskan bahwa apapun yang kita pancarkan dari dalam diri kita itu akan menemui atau menjemput hal yang sama yang ada di alam semesta. Bicara keberlimpahan ini kan sebuah ruang Mas Roni. Di dalam keberlimpahan itu ada banyak hal, kekayaan, kebahagiaan, percintaan, kemudahan-kemudahan dan apa ya, keajaiban-keajaiban itulah. Itu disebutnya keberlimpahan. Nah, itu semua sebenarnya bisa banget ditarik Mas Roni. Jadi sebenarnya ini ilmu bukan ilmu yang mistis, ilmu yang berat, enggak. Ini ilmu dasar yang paling sederhana yang perlu wajib kita ketahui. Ya, kita harus kontrol diri. Keberlimpahan itu hanya identik dengan satu, yaitu syukur yang maksimal, satu. Kedua, mencintai objek yang diinginkan. Menyayangi objek yang diinginkan. Yang ketiga adalah memaksimalkan kualitas diri. Pada dasarnya kualitas diri itu kan memang kaya, Mas. Kaya. Hati kita itu penuh dengan kekayaan sebenarnya. Tetapi karena sebuah doktrin di masa lalu, sebuah prinsip di masa lalu, entah dari manapun kita dapatnya, kita merubah diri kita yang kaya itu menjadi diri yang miskin, diri yang berkekurangan. Sehingga kalau misalkan diri kita masih dalam jiwa yang berkekurangan, keberlimpahan selalu akan jauh. Karena keberlimpahan itu identik dengan apa, Mas Roni? Ya, dengan lebih merasa cukup, merasa senang, merasa bahagia, merasa kaya, dan lain-lain. Intinya yang positif-positif aja kalau berlimpah itu, karena itu tergantung kualitas diri kita. Nah, kalau diri kita juga selaras dengan keberlimpahan tersebut, ya energi atau energi yang keluar vibrasinya akan menangkap hal yang serupa, dan itu pasti, Mas Ron. Betul ya. Gitu. Ya, ini menarik sekali nih. Hanya memang kalau yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana meningkatkan kualitas syukur dan bagaimana agar kualitas diri kita benar nih. Tapi sepertinya memang nggak cukup nih kalau dibahas saat ini. Ya, siap. Tapi memang kalau yang saya tangkap tadi dua nih poin pentingnya nih. Bagaimana kita menyamakan frekuensi keberlimpahan. Ya. Pertama itu, ya berarti harus senantiasa bersyukur. Betul. Atau perbaiki kualitas syukur kita. Ya. Perbaiki diri. Perbaiki diri. Karena emang saat seseorang itu berlimpah, itu pasti ada muncul rasa bahagia, rasa senang, syukur. Nah, tentunya kalau kita pengen mendapatkan keberlimpahan, nah kita harus menyamakan frekuensi kita. Berarti diri kita harus juga bisa merasakan rasa bahagianya dulu. Kita dulu, rasa dimulai dari kita dulu. Rasa syukurnya yang perlu
tingkatkan, karena Betul. pasti saat kita berlimpah pasti yang muncul ada rasa syukur dulu tuh. Makanya Betul. perlu kita pancing ya. Betul. Sama Betul sekali. kualitas diri kita nih, kita perlu cek dalam diri kita kira-kira belief atau doktrinnya itu sudah selaras dengan keberlimpahan Betul. belum? Karena seringkali yang terjadi ya kita susah untuk berlimpah. Betul. Karena doktrin yang ada di diri kita itu seolah-olah menolak keberlimpahan tuh. Betul. Nah, saya perlu tambahkan nih Mas, sebagai closing mungkin Mas Roni ya. Kan bahasanya menarik Mas. Kalau bahasanya menarik ya, ada sesuatu yang kita tarik maksudnya. Kalau kita yang menarik kan kita dulu yang action. Iya. Ya kan? Iya. Benda atau rasa yang kita inginkan itu masih stay di tempatnya. Oke? Dia nunggu sinyal siapa yang akan menarik saya. Kalau keberlimpahan berarti hal positif yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita menyatakan kita menarik keberlimpahan tersebut, kesuksesan tersebut, kemudahan-kemudahan tersebut, kebahagiaan juga, maka diri kita dulu tentukan, diri kita dulu yang menentukan apa yang ingin saya tarik. Kalau saya menarik keberlimpahan, berarti yang harus kita lakukan adalah hal-hal yang serupa seperti keberlimpahan tersebut. Nah, kalau keberlimpahan misalkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu pasangannya apa sih kalau bukan syukur? Iya. Ya kan? Iya, syukur ya. Kaya raya, sukses, pasangannya apa sih kalau bukan hati yang benar-benar kaya, ya kan? Hati yang benar-benar koneksinya ke Allah itu benar-benar luar biasa. Iya. Nah, satu hal lagi, banyak yang miss di sini Mas Roni. Apakah hukum tarik menarik ini melanggar agama? Nah, ini yang banyak menjadi pertanyaan nih. Baik, kayaknya kita bahas di video berikutnya ya. Iya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kemudian apapun yang dipertanyakan oleh Mas Roni tadi adalah wakil atau mewakili pertanyaan Anda juga, dan mudah-mudahan ini terjawab. Jika belum puas, kami akan bahas di video berikutnya. Tapi jangan lupa penuhi dengan viewer dan like di video kali ini minimal 500 untuk dalam kurun waktu 3 hari. Biasanya 5 hari, 2 hari udah 500. Nah, sekarang kalau dalam 3 hari 500 like, kita akan buatkan sesuai pertanyaan yang tadi itu Mas Roni. Apakah LOA, hukum tarik menarik, RKD sekalipun, itu selaras dengan agama? Kita akan jawab di video berikutnya. Terima kasih Mas Roni. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Baraja. Saya Roni, terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Siap.